Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengumpulkan kita bersama di tempat yang kita sama-sama yakini dan kita juga ketahui bahwa tiada tempat di mana di situ kita menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan tempat itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberkahan dan dipenuhi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah tentu semua yang hadir, baik dari jarak yang dekat maupun dari jarak yang jauh, semuanya tercatat di sisi Allah menjadi hamba-hambanya yang hari ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang insya Allah dipenuhi semua hajat dan cita-citanya, menjadi hamba-hambanya Allah dan juga umatnya Rasulullah yang esok akan meraih syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam hormat kepada Al-Mukarramah, tentunya Khadimul Majlis Al-Mukarramah Ustazah Maha Ba'agil, yang dari wasilahnya saya dapat bersilaturahmi khususnya kepada warga Malang dan Jawa Timur setempat, dan juga mungkin dari daerah-daerah lainnya yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi setiap langkah-langkah dakwanya beserta segenap orang-orang yang membersamainya. Ada Ustazah Hikmah Maulad Dawilah, ada Ustazah Firdaus Maulad Dawilah. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya menjadi sebab majlis ini mendatangkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat. Anak didiknya dari pondok pesantren Darum, insyaallah mudah-mudahan semua menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati kepada seluruh jajaran para guru Dewan Pendidikan Universitas UIN ini, mudah-mudahan insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu para syaraif, para ketua majelis taklim, sepuh, orang-orang yang dihormati. InsyaAllah mudah-mudahan semua para jemaah yang hadir, Allah ridai kita semua, Allah dekatkan kita semua kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak 1500 tahun silam datanglah waktu di mana lahirnya seorang insan yang waktunya telah dinanti-nantikan bahkan sejak pertama Nabi Adam diturunkan. Seolah berita ini menggema akan datang satu Nabi akhir zaman yang dengan lahirnya sempurnalah agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan lahirnya lahirlah juga cahaya yang menerangi jalan kehidupan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dengan lahirnya menuntun kita, seolah memberi arah kepada kita. Bagi siapa di antara kita yang bimbang, yang bingung, seolah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tanda
bahwa siapa di antara kita yang bimbang dan bingung untuk menemukan arah, dia sesungguhnya arah tujuan kita semua. Itu sama seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, antal ghiyathu liman dhagat madhahibuhu wa khairu man yurtaja fil usri wal yusri. Duhai Rasul, engkau adalah seorang makhluk yang mana dengan mendekat kepadamu kau tuntun kami, kau selamatkan kami bagi yang tidak tahu arah dari jalan hidup ini. Wa khairu man yurtaja, engkau adalah sebaik-baiknya tempat kami memohon di saat kami susah maupun di saat kami lapang. Subhanallah, kalau kita mengenal sang Nabi, semakin Allah berikan cahaya bagi hidup kita semua. Ketika dia lahir, lahirnya diidentikan dengan lahirnya cahaya. Sebagaimana ja'a fi riwayah Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha wardaha, ketika hamil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashku minhu alama wala ilala. Sayyidah Aminah hamil seorang makhluk yang beliau sendiri enggak tahu siapa yang lagi dikandung. Tapi yang pasti Sayyidah Aminah kala itu merasa ini seolah bukan bayi sembarangan. Kenapa? Karena keluhan yang dialami oleh para wanita yang kala itu hamil, tidak sedikit pun rasa hamil yang menyulitkan dirasakan oleh Sayyidah Aminah. Bahkan sampai dikatakan perutnya buncit, tapi dia tidak merasa seperti orang yang hamil. Perutnya ada isi, tapi bahkan dia tidak merasa sedikit pun kesulitan, keberatan dalam membawa janin yang dia hamilkan itu. Masya Allah, sampai datang dalam mimpinya. Dia bermimpi, mimpi bahwa dia melahirkan cahaya. Cahaya membuat Sayyidah Aminah kala itu bingung. Tapi kala itu dia nggak tahu siapa janin yang sedang dikandungnya. Sampai hari itu berlalu, seperti datangnya banyak riwayat yang tidak mungkin kita uraikan satu persatu. Namun ternyata mimpinya menjadi nyata. Kala dia melahirkan, yang disebut wa gubaila fajrin abrazat syamsal huda. Kalau kata guru saya Zaidil Habib Umar, wa gubaila fajrin, detik-detik sebelum datangnya waktu fajar, abrazat syamsal huda, lahirlah Syamsal Huda. Kenapa disebut Syamsal Huda? Dia disebut bahwa dia adalah cahaya petunjuk bagi orang yang hari ini tak tahu arah tujuan hidup. Syamsal Huda, cahaya petunjuk. Zaharal habibu mukarraman wa musana. Kala itu Nabi kita lahir, bisa kita bayangkan lahirnya seorang manusia yang ketika lahir langsung sujud. Tapi ketika itu Nabi Muhammad lahir, bersamaan dengannya cahaya pun turut menyinari seluruh jajaran kota Mekah, sampai cahaya yang turun di rumah As-Sayyidah Aminah terang menderang. Saking terangnya, bisa dibayangin, saking terangnya itu bangunan yang ada di Romawi dan di Persia semuanya disaksikan dengan sangat-sangat jelas oleh ibunya Nabi kita Muhammad. Sementara dia ada di Mekah, tapi Persia dan Romawi itu ada di mana? Cahaya yang hari ini kita nyalakan di rumah kita, listrik yang kita hidupkan di rumah kita, satu lampu belum tentu bisa menyinari satu ruangan penuh. Tapi cahaya Nabi Muhammad, beliau di Mekah, kala lahirnya cahaya menembus lapisan negeri sehingga membuat adha'at lahu minhu qusurus Syam. Bangunan-bangunan tinggi yang megah di negeri Syam terlihat dengan jelasnya oleh mata telanjang ibunya Nabi Sayyidah Aminah. Ini Malang ngelihat Surabaya pernah enggak?
Malang ngelihat Jakarta pernah nggak? Dari terangnya Malang sampai nyampe ke Jakarta pernah nggak? Ini Jakarta masih satu kota, satu negeri. Tapi cahayanya Nabi Muhammad, kita yang duduk di sini bisa melihat bangunan di Eropa. Cahaya apa ini hadirin? Terang apa ini yang dimaksud? Cahaya Nabi SAW yang begitu terang benderang membuat seluruh mata kala itu terperangah melihat ada apa gerangan yang terjadi. Tiba-tiba di kota Madinah ada seorang Yahudi naik ke atas sutuh. Dia naik ke atas bangunan lalu berteriak, "Ya ma'syaral Yahud, ya ma'syaral Yahud, hei semua para Yahudi, dengarkan baik-baik. Malam ini Nabi yang kita tunggu-tunggu telah lahir." Karena Madinah pun kala itu menemukan alam semesta berbeda, tidak sama seperti alam-alam biasanya. Malam yang biasanya gelap gulita, tapi kala itu malam itu berbeda. Malam itu berubah menjadi malam yang terang benderang. Keberkahan seolah meliputi seluruh semesta. Kebahagiaan membanjiri seluruh penjuru dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, mereka berada di jalan yang benar. Tapi orang yang tidak turut serta bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, dapat dipastikan tentu di hatinya pasti ada tanda kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih ya Allah yang telah memilih kita semua pada hari ini untuk dapat menghadiri majelis perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memilih kita untuk bisa hadir, turut berbahagia, turut merayakan hari lahirnya insan manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita bersama berbahagia. Mudah-mudahan ya Allah kumpulnya kita membawa kita esok dapat menatap langsung cahaya sang Nabi Muhammad, dapat menatap langsung cahaya yang terang benderang, dan itu cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cahaya itu lahir bukan hanya untuk menjadi sesuatu yang kita banggakan terang cahayanya, namun cahaya itu lahir sebagaimana yang Allah katakan, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Cahaya Nabi datang dengan tujuan mengeluarkan kita dari zona kegelapan menuju zona yang terang benderang, dari zona kejahilan menuju zona yang berpendidikan, dari zona yang tidak terarah menuju zona yang tentunya tahu arah. Arah kemana? Arah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Arah kita menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu menuntun kita, menyelamatkan kita. Cahaya itu menenangkan hati kita, bahkan memberikan kebahagiaan sekaligus dalam urusan dunia sampai urusan akhirat kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, dapat dibayangkan manusia yang begitu luar biasa, lahirnya dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang tidak kalah hebatnya. Saat itu ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah, tentu harus mengikuti adat istiadat yang terjadi di kota setempat, yaitu di kota Mekah. Nabi harus disusui oleh ibu asuhnya. Kala itu peristiwa besar terjadi pada Sayyidah Halimah. Ibu tahu, adik-adik tahu, hadirin tahu, Sayyidah Halimah datang dari kampungnya dengan tubuh yang tiada punya daya. Sampai dalam riwayat dikatakan air susu Sayyidah Halimah tidak keluar. Punya anak tapi susah menyusuinya. Karena apa? Karena dari saking susahnya dan miskinnya dia. Keledai yang ditungganginya, keledai yang seolah tidak punya semangat. Keledai yang ditungganginya seolah keledai yang mungkin sudah hampir sekarat. Jalannya lambat. Semua rombongan tiba, Sayyidah Halimah datang paling terlambat. Semua rombongan sampai mendapatkan bayi-bayinya,
Sayyidah Halimah menjadi orang yang paling terakhir mendapat bayi-bayinya. Tapi lihat, Allah punya rencana lain. Keterlambatannya karena memang sudah Allah yang atur. Ketika semua orang mendapatkan bayi-bayinya, Sayyidah Halimah belum mendapatkan apa-apa. Ternyata di sana ibunya Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah, sedang kebingungan. Tidak ada satupun yang mau menerima Nabi Muhammad. Ternyata mereka para penyusu bertanya, siapa bapak ayah ini? Ibunya menjawab, ayahnya sudah lama meninggal dunia. Anak ini anak yatim. Mereka nggak mau tahu. Begitu mendengar anak yatim, langsung seketika, berarti ini orang nggak bisa ngasih makan kita. Berarti ini orang nggak bisa ngasih makan kita. Maka semua wanita di situ menolak. Sampai tiba waktunya, Sayyidah Halimah yang datang berdiskusi dengan suaminya. Masa iya kita pulang nggak bawa satupun bayi? Masa iya kita pulang dengan tangan hampa setelah datang menempuh perjalanan yang cukup luar biasa? Sampai akhirnya mereka sepakat, ayo kita datengin bayi yatim itu. Kita sambut dia, kita bawa pulang dia. Betapa terkejutnya Sayyidah Halimah ketika dilihat wajahnya Nabi Muhammad. Wajah yang dipenuhi dengan cahaya. Seketika jatuh hati Sayyidah Halimah. Dipeluknya bayi kecil Nabi Muhammad. Dalam sadarnya, di dalam dadanya dia peluk dengan penuh rindunya. Seolah dia sudah mengenal bayi ini cukup lama. Sayyidah Halimah memeluknya. Dia berkata, biarkan aku menyusuinya. Aku sepakat berapapun bayaran yang ingin kau bayarkan untuk bayiku ini. Dibawa pulang. Tiba-tiba keajaiban pertama muncul. Sayyidah Halimah merasa yang tadinya air susunya kering, tiba-tiba dia merasa sakit. Layaknya para wanita merasa saat dia tidak menyusui, dia merasakan sakit di dadanya. Kata Sayyidah Halimah, rasa ini tidak pernah kurasa sebelumnya. Mengapa tiba-tiba air susuku menjadi banyak? Sayyidah Halimah kemudian melihat bayi kecil Nabi Muhammad. Dia berkata, apa karena engkau air susuku yang mengering kemudian menjadi ada kembali? Langsung seketika itu Sayyidah Halimah menyusui Nabi Muhammad. Beliau menyusu dengan tenangnya, dengan lahapnya, sampai keberkahan Nabi membuat saudara susunya yang kala itu kesulitan menyusu dari ibunya ikut merasa kenyang karena ibunya dibanjiri oleh air susu dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah pertama datang untuk keluarga Sayyidatul Halimah. Ketika itu Sayyidah Halimah dan suaminya tidak punya perbekalan, tidak punya apa-apa. Sampai tiba waktunya suaminya berkata kepada Sayyidah Halimah, aku ingin pergi mencari makanan untuk bekal kita, apapun setidaknya yang bisa kita makan. Lalu tiba-tiba keajaiban kedua pun datang. Apa yang terjadi? Subhanallah, keledainya yang terlihat seolah tidak menghasilkan, jalan dengan lunglai, jalan dengan pelannya, seolah tak berdaya. Tiba-tiba air susu banjir darinya. Membuat suami Halimatus Sa'diyah kebingungan. Dari mana datangnya keanehan ini? Kenapa tiba-tiba air susu dari seekor keledai yang tadinya sudah hampir sekarat, tiba-tiba kemudian menjadi seperti seekor keledai yang baru saja lahir dengan gagahnya, tumbuh dengan gagahnya, membuat keheranan. Langsung diperahnya susu tersebut. Diminum oleh suami Sayyidah Halimah, diminum oleh Sayyidatuna Halimah, sehingga mereka berdua menjadi kenyang sekenyang-kenyangnya. Mereka berdua menatap bayi kecil Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya dia sungguh bayi yang membawa keberkahan. Ini bayi bukan sembarang bayi, wahai Halimah. Yang kita bawa adalah bayi yang dipenuhi dengan berkah. Dengan datangnya dan hadirnya
Kita semua bahkan di hari pertama sudah melihat keajaiban demi keajaiban yang begitu luar biasa. Dibawa Nabi Muhammad. Ternyata yang tertinggal rombongan keledai ini dengan jalan semangatnya. Mereka menyusul rombongan sampai semua berteriak, "Ya Halimah, ya Halimah, kau mau kemana? Ada apa kau berjalan secepat itu? Bukankah tadi keledaimu keledai yang lelet itu?" Sayyidah Halimah menjawab, "Iya, ini keledai yang sama. Dari aku datang sampai sekarang aku pun masih menaiki keledai yang sama." Apa yang bikin keledai itu jalannya menjadi cepat? Itu karena dia ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup Sayyidah Halimah kemudian dibanjiri dengan keberkahan demi keberkahan. Tidak seorang pun dari mereka, melainkan kala itu dikatakan rumahnya Sayyidah Halimah tidak punya minyak lampu. Tapi begitu bayi kecil Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya. Rumah itu tidak dibutuhkan lagi dengan lampu. Cahayanya diambil dari terang menderangnya wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Adik-adik, jika Sayyidah Halimah mendapatkan keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya karena dia mengurus Nabi Muhammad, bagaimana dengan hidup seseorang yang kala hidupnya dia jadikan hidupnya untuk Nabi Muhammad? Bagaimana dengan seseorang yang kala hidupnya dia jadikan hatinya seutuhnya untuk cinta kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kiranya hidup seseorang yang dalam hidupnya dia ingin mengikuti jejak hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mustahil bagi hidupnya tidak datang keajaiban-keajaiban. Mustahil bagi hidupnya tidak datang keagungan-keagungan lainnya. Mustahil bagi hidupnya tidak datang kemuliaan-kemuliaan lainnya. Maka ingat baik-baik, siapa di antara kita hari ini yang dirundung kesulitan, yang dirundung permasalahan, yang dirundung oleh ujian-ujian kehidupan, ketahuilah tidak ada yang mampu membuat kita menjadi kuat kecuali dengan kita mengenal Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa membuat kita menemukan arah tujuan dalam kehidupan, melainkan ketika kau menemukan sang penuntunnya adalah Nabi Muhammad. Tidak ada siapapun dari kita bisa mendapatkan keajaiban demi keajaiban dari kehidupan kecuali saat kau sandingkan hidupmu dengan manusia yang paling mulia dalam makhluknya Allah, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Sayyidah Halimah, jika orang-orang para sahabat mengalami keberkahan demi keberkahan karena mereka dekat dengan Nabi Muhammad, tidakkah kita merasakan hal yang sama? Ketika kita jauh dari Nabi Muhammad, seolah keberkahan raib dari kita. Jauh dari Nabi Muhammad, seolah hidup kita entah mau kemana. Ketika kita jauh dari Nabi Muhammad, seolah kita tidak menemukan arah tujuan hidup kita. Padahal, tahukah kamu seberapa nabimu ingin kau dekat kepadanya? Tahukah kamu seberapa Nabi Muhammad selalu memohon kepada Allah untuk umatnya selalu dekat kepadanya? Seberapa Nabi Muhammad selalu menjadi yang paling depan melindungi kita dari penyimpangan, dari masuk ke dalam jurang api neraka. Nabi Muhammad selalu menjadi sosok yang paling ingin menyelamatkan dan menyelamatkan kita semua. Rindu yang menembus waktu itu hanya rindu kepada Nabi Muhammad. Dari mana datangnya rindu ini? Bertemu belum pernah, bertatap wajah dengannya pun belum pernah. Ternyata
Semua orang dapat kau rindu bila kau pernah menatapnya, tapi tidak untuk Nabi Muhammad. Rindu kepada Nabi Muhammad dapat diawali hanya dengan kau mendengar akan sosok Nabi Muhammad. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar, billah karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha 'anil qulubir rana. Billah, ulang terus demi Allah, ulang terus demi Allah tentang sosok Nabi Muhammad di telingamu. Sifat-sifatnya, perjuangannya, keagungannya, kemuliaannya. Karena semakin kau mengenalnya, kau mengetahui kisahnya, maka semua kotoran yang melekat pada hatimu akan luntur dengan kau mengenang sifat-sifat luhurnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bila kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi yang mencontohkan kepada kita langsung semua perintah yang dia perintahkan pada kita semua ini. Dia memerintah kepada kita untuk ibadah, tapi dia yang menjadi contoh yang paling kuat dalam ibadah. Dia meminta kita untuk berdoa. Nabi Muhammad yang paling khusyuk dalam doanya. Namun ketahuilah, ibadah, doa yang setiap waktu beliau panjatkan, ternyata beliau habiskan setiap malam dalam doanya hanya dengan menyebut nama umatnya. Sayyidah Aisyah satu ketika sedang duduk dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berkata, duhai Aisyah, malam ini aku ingin mendoakanmu. Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamaha wa ma akhar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang. Sayyidah Aisyah tersenyum. Beruntung sekali aku, duhai Rasul, mendapat doa khusus darimu. Nabi bertanya, asurati ya Aisyah, kau gembira dengan doaku? Naam. Siapa yang tidak gembira dengan doamu wahai Rasul? Siapa yang tidak gembira dengan doa seorang Nabi yang doanya tidak tertolak? Aku gembira betul dengan doamu wahai Rasul. Lihat jawaban Nabi Muhammad. Ketahuilah wahai Aisyah, itu adalah doaku setiap malam untuk umatku. Allahumma ighfir li ummati ma qaddamha wa ma akhara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku, baik yang lalu maupun yang akan datang. Dosa yang sudah mereka perbuat maupun sekalipun yang belum mereka perbuat. Dosa umat yang ada di zamannya maupun dosa umatnya yang datang setelahnya. Doa yang selalu diulang dan diulang. Doa yang selalu dibaca dan dibaca. Demi Allah, doa itu menyentuh hati kita semua. Doa itu sampai kepada kita semua. Kalau bukan karena doanya, kita tidak akan ada di dalam ruangan ini. Kalau bukan karena doanya, kita tidak akan berada dalam naungan di mana kita diingatkan tentang sosoknya. Kalau bukan karena doanya, kita tidak akan bisa hari ini mengingat tentangnya. Semua ini karena doa dan ketulusan beliau, karena harapan besar beliau kepada kita umatnya. Itulah mengapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tidak jarang mereka temukan dalam merenungnya Nabi Muhammad, dalam diamnya Nabi Muhammad, tiba-tiba beliau sering mengatakan, wah syauqah, rindu betul aku, rindu betul aku. Wah syauqah, rindu betul. Rindu siapa Rasul? Sahabat Nabi bertanya, ishtaqtu ala akhwani.
Riwayat lain, ishtaqtu ala ahibbai, aku rindu saudara-saudaraku. Namun riwayat lain, aku rindu pecintaku. Manhum ya Rasulullah, anahnu ya Rasulullah, apakah mereka itu kami wahai Rasul? La antum ashabi, tidak, kamu adalah sahabat-sahabatmu. Kalau begitu siapa Rasul? Ahumul anbiya Allah, apakah mereka para nabi-nabi Allah? Nabi Muhammad menjawab, bukan, mereka saudaraku dari para nabi-nabi Allah, tapi bukan mereka yang kumaksud. Ahumul malaika, apakah mereka malaikatnya Allah? Lihat jawaban Nabi, tidak, mereka mulia di sisi Allah, namun bukan mereka yang kumaksud. Lalu siapa gerangan? Yang beruntung itu Rasul, yang lebih dulu kau rindui sebelum mereka merindukanmu. Lihat jawaban Nabi Muhammad, mereka umamun ja'a min ba'di yu'minu nabi walam yarani. Mereka umatku yang datang setelahku. Mereka beriman kepadaku, walau sekalipun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka beriman kepadaku, walau sekalipun mereka tidak pernah menatapku. Bukankah kerinduan itu tertuju kepada kita, wahai hadirin? Namun saat kita bercermin, tanyakan pada hatimu, apakah rindu Rasulullah ini layak untuk kita? Apakah kita sungguh yang dirindukan olehnya? Dengan mungkin kelalaian kita pada syariatnya, kelalaian kita mungkin pada sunnah-sunnahnya, kelalaian kita dalam meneladani budi pekerti dan akhlaknya, kelalaian kita dalam mengikuti jejak yang dia minta kita ikuti dalam jalan hidupnya. Adakah kita sungguh yang dirindukan itu? Adakah kita sungguh yang pernah lebih dulu diingat oleh Nabi Muhammad itu? Tanya pada hati kita. Jika memang itu kita, layakkah Nabi Muhammad mendapatkan balasan rindu seperti ini dari kita? Pantaskah dia mendapatkan balasan rindu dengan rindu kita kepadanya? Adakah rindu kita sudah memenuhi relung hati ini, sehingga seolah di hati ini tidak ada kerinduan melebihi kerinduan kita hanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memang rindu kepadanya adalah rindu yang seharusnya juga hadir di hati kita. Karena kita memang manusia yang butuh akan sosoknya, baik di dunia maupun esok di alam barzakh kita, baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat kita. Maka coba kita lihat diri kita hari ini. Kita yang membuat Nabi Muhammad tersenyum, atau kita yang membuat Nabi Muhammad kecewa? Maka kita minta maaf sedalam-dalamnya kepada Rasulullah. Jika kita menjadi umat belum betul-betul bisa menjadi umat yang membanggakannya, belum betul-betul bisa menjadi umat yang meneladani budi pekertinya, betul-betul belum bisa menjadi umat yang mengikut akan jalan hidupnya. Namun ya Rasulullah, hadir kita adalah bukti. Walau sedikit rasa cinta itu ada di dalam hati kami semua. Rasa cinta itu ada karena kita telah dengar akan sosok indahnya Nabi Muhammad. Bila mata rindu untuk memandang wajah yang dicinta, namun untuk umatnya Nabi Muhammad, telinga jauh lebih dulu rindu melebihi mata.
Karena yang kita punya hanya telinga untuk mendengar akan sosok dan kisah yang kita cintai saat ini. Namun waktu perjumpaan akan tiba. Waktu perjumpaan akan tiba. Bila saat hati telah bersih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidil Habib. Billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin. Kaima tuziha anil qulubir rana. Karena orang untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, hatinya harus hati yang bersih. Karena orang untuk berjumpa dengan manusia mulia, hatinya harus menjadi hati yang bersih. Karena orang untuk berjumpa dengan sosok manusia luhur, manusia agung, manusia yang dimuliakan, yang karena kalau bukan karenanya semesta alam ini tidak akan diciptakan. Yang bukan kalau bukan karenanya niscaya tidak seorang pun nabi akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ada karena Nabi Muhammad, termasuk kita semua yang hadir. Kalau bukan karenanya, kita tidak akan ada di muka bumi. Kalau bukan karena sosoknya, kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Tapi terima kasih ya Allah, Kau hadirkan kami di dunia. Kau kenalkan kami kepadanya. Kau kenalkan kami akan sosoknya. Kau kenalkan kami akan sirahnya. Kau kenalkan kami akan ajarannya. Karena semua ini akan menentukan sedekat apa kita dengannya. Di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Seorang ulama pernah ditanya, mengapa alasannya dia hanya berdiam diri di rumah, cenderung tidak ingin keluar dari rumah. Ada muridnya yang bertanya, duhai Syekh, tidakkah kau merasa bosan hanya dengan kau duduk di dalam rumahmu? Dengar jawabannya, bagaimana mungkin aku merasa jenuh dengan dudukku di rumah, sementara setiap kali aku duduk, aku selalu menatap wajah Nabi Muhammad. Mengapa kita merasa gundah? Mungkin kau belum punya Nabi Muhammad. Mengapa kau merasa galau dalam hidupmu? Mungkin kau belum punya Nabi Muhammad. Karena jika kau sudah punya Nabi Muhammad, semua kesulitan lepas dengan mengenalnya. Semua ujian demi ujian lepas begitu mengenalnya. Sebagaimana itulah yang diutarakan oleh para sahabat Nabi ketika mereka harus kehilangan harta, ketika mereka harus kehilangan keluarga, ketika mereka harus kehilangan pekerjaan, ketika mereka harus kehilangan banyak hal. Tapi ketika mereka punya Nabi Muhammad, mereka berkata, kami punya segalanya karena engkau wahai Rasul. Para muhajirin dan ansar ketika ikut berperang dengan Nabi Muhammad, satu ketika mereka setelah peperangan Nabi Muhammad membagikan hasil rampasan perang. Nabi berikan hasil rampasan perang kepada kaum muhajirin lebih banyak daripada kaum ansar, sehingga membuat cemburu orang-orang ansar kala itu. Kenapa Rasulullah membagikan harta rampasan lebih kepada orang-orang muhajirin daripada kita orang-orang ansar? Cerita itu sampai ke telinga Nabi Muhammad. Dikumpulkan orang-orang ansar semuanya oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengatakan dengan tegasnya, aku dengar ada yang mempertanyakan pembagian yang kubagikan untuk kaum muhajirin. Kalian merasa aku tidak adil kepada kalian? Mereka semua orang-orang Ansar tertunduk malu karena Nabi bertanya langsung kepada mereka. Tapi lihat apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian mengapa aku bagikan kaum muhajirin lebih daripada kalian? Karena orang-orang muhajirin mereka harus kembali sementara aku tidak bersama dengan mereka. Sementara kalian wahai Ansar, wahai pembelaku, kalian pulang ke Madinah, kalian punya aku.
Tidakkah aku cukup untuk kalian? Semua orang-orang Ansar tertunduk malu, seraya meneteskan air mata, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, jika seluruh harta rampasan perang ini ingin kau berikan kepada Muhajirin, berikan kepada mereka. Namun jangan gantikan kehadiranmu di sini dengan mereka. Jangan ya Rasulullah. Cukup hadirmu menggantikan semua yang ada di sini. Cukup hadirmu menggantikan semua kekosongan yang ada dalam hidup kita ini. Lihatlah mereka. Rasulullah seolah ingin menghibur hati Muhajirin. Karena Rasulullah tahu orang-orang Ansar punya Nabi di sisi mereka. Kita merasa kurang. Terkadang kita seringkali merasa hidup kita tidak adil. Terkadang kita merasa ada dari kita yang ada punya harapan dalam sekian waktu yang cukup lama. Namun Allah tidak kunjung berikan dan tidak datangkan dalam hidup kita ini. Lalu kita sedih, lalu kita marah. Seringkali kita merasa bertanya-tanya, ada apa dengan salahku? Ada apa dengan hidupku? Kenapa Allah tidak memberikan apa yang kupinta selama ini? Apa yang kuhajatkan dalam hidupku selama ini? Namun ketahuilah hadirin, jika kau punya Nabi Muhammad, jika kau punya Nabi Muhammad, walaupun kau tidak punya apa yang kau pinta, walau kau tidak punya rumah, walau kau tidak punya pekerjaan, walau kau tidak punya harta, walau mungkin kau tidak punya apapun di dunia ini, namun kau punya Nabi Muhammad, kau punya Nabi Muhammad, maka semua itu akan selesai. Semua itu akan selesai. Karena kesedihan yang paling sedih dalam hidup, sungguh saat dia tidak punya Nabi Muhammad. Kesedihan yang teramat sedih dalam hidup, bukan kala kita kehilangan sesuatu dari dunia ini, tetapi ketika kita kehilangan Nabi Muhammad. Kehilangan Nabi Muhammad. Maka bila 12 Rabiul Awal menjadi bulan yang mengingatkan kita akan lahirnya Nabi Muhammad, maka ingatlah juga bulan itu adalah bulan wafatnya. Bulan itu, tanggal 12 Rabiul Awal, juga tanggal di mana Nabi Muhammad meninggal dunia. Tanggal di mana dalam satu waktu diingatkan kepada kita betapa beruntungnya kita memiliki Nabi Muhammad, dan sungguh betapa meruginya kita bila kau kehilangan Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau berkata, sungguh tidak ada hari yang paling menggembirakan bagiku melainkan hari ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah untuk pertama kalinya. Karena ketika hadirnya Nabi Muhammad, seluruh kota Madinah menjadi terang menderang karena wujudnya, karena hadirnya yang datang ke kota kami. Tetapi ketika beliau wafat, itu adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Seolah cahaya Madinah redup, padam. Seketika hari kita tidak menjadi hari yang menyenangkan, layaknya hari-hari kami sebelumnya ketika kami bersama dengan Nabi Muhammad. Ada sahabat yang berdoa ketika mendengar Nabi Muhammad tiada, ya Allah, ambil mataku. Aku tidak ingin lagi melihat dunia ini bila Nabi tidak ada di sana. Allah pun kabulkan doanya. Dicabut matanya, dia pun menjadi buta. Karena permintaannya, dia bilang, tidak ada yang ingin lagi kulihat setelah Nabi Muhammad tidak ada. Karena indah hanya ketika melihatnya. Indah hanya ketika melihatnya. Ada lagi binatang ya'fur. Nabi Muhammad punya binatang keledai yang begitu mencintai Nabi Muhammad. Bahkan Ya'fur ini
seringkali diperintahkan Nabi tanpa ditunggangi. Ya'fur, datanglah ke rumah sahabatku fulan, panggil dia, aku ingin ketemu. Maka Ya'fur akan jalan menuju rumah yang dituju, mengetuk pintunya. Kemudian sahabat sudah tahu kalau dirinya dipanggil sama Nabi Muhammad. Binatang memiliki kedekatan tersendiri dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Ya'fur seolah memberhentikan diri dari makan dan minumnya. Dunianya runtuh ketika Nabi Muhammad tidak lagi ada di sampingnya. Ketika Nabi Muhammad tidak lagi ada di sebelahnya. Ketika dia tahu tuannya telah tiada dan meninggal dunia. Sehingga Ya'fur tidak makan, tidak minum. Dia pun jalan dengan lunglainya. Sampai dia pun terjatuh ke dalam sumur lalu meninggal dunia. Karena tak sanggup menahan beban rindu kepada tuannya. Kepada tuannya. Pelepah kurma, benda mati, hanya dipisahkan dengan Nabi sesaat. Berpisah dengan Nabi sesaat. Namun tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Layaknya seorang anak kecil yang menangis karena keinginannya tidak dipenuhi. Membuat seluruh yang ada di dalam masjid mendengar suara tangisan itu. Sampai membuat Nabi harus turun dari mimbarnya dan memeluk batang kayu itu layaknya seorang ibu memeluk anaknya. Dengan lembut dipeluk dengan Nabi Muhammad. Dielusnya dengan penuh cinta oleh Nabi Muhammad. Dibelainya dengan penuh kasih sayang oleh Nabi Muhammad. Ditenangkan seraya bertanya, maukah kau kutanam kembali lalu kau akan tumbuh ila yaumil qiyamah? Atau kau ingin kukubur lalu kau menjadi temanku yang menemaniku esok di surga sana? Pohon itu memilih, kubur aku ya Rasulullah. Asal nanti aku bersama denganmu di surga sana. Maafkan kami ya Allah. Bila rindu kami tidak sehebat rindunya batang kayu kepada Nabi Muhammad. Maafkan kami ya Allah. Bila rindu kami belum mengungguli rindunya seekor keledai kepada Nabi Muhammad. Maafkan kami pula ya Allah. Bila kami tidak bisa menunjukkan rindu kami yang sebenar-benarnya kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi sudah jauh lebih dulu merindukan kami di dunia ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah. Madinah redup karena Nabi tidak ada. Membuat seluruh Madinah terguncang karena wafatnya Nabi Muhammad. Namun bisakah kita bayangkan di detik-detik wafatnya sekalipun, pesan-pesan yang dia berikan bukan pesan tentang keluarganya, bukan pesan tentang siapa-siapa yang mungkin dianggap dekat, melainkan nama yang disebut-sebutnya adalah justru kita semua yang terpaut jarak, yang terpaut waktu, yang terpaut abad dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah dalam kesulitannya menjemput kematian, siapa nama yang ia sebut dan dia ingat? Ketika dia merasakan sakitnya sakratul maut, dia tidak berkata, "Ya Rabb, apakah seperti ini rasa sakitnya sakratul maut? Bisakah kau ringankan rasa sakit ini untuk putriku Fatimah? Bisakah kau ringankan rasa sakit ini untuk cucuku Hasan dan Husain? Bisakah kau ringankan rasa sakit ini untuk sahabatku Abu Bakar, untuk sahabatku Umar?" Tidak. Tetapi justru yang ia sebutkan, "Duhai Rabb, beginikah rasa sakitnya sakaratul maut? Bisakah kau ringankan untuk umatku dan beratkan untukku?" Cinta betul engkau pada kami wahai Rasul. Peduli betul engkau kepada kami wahai Rasul. Luas betul perhatianmu untuk kami wahai Rasul.
di saat kau sedang merasakan sakit pun, yang kau ingat hanya tentang kami, wahai Rasul. Yang kau ingat adalah kami, wahai Rasul. Allahumma syaddidhu alayya wa hawinha ala ummati. Ya Allah, beratkan sakit sakratul maut ini untukku, namun tolong ringankan untuk umatku. Ringankan untuk umatku. Ringankan untuk umatku. Kenapa? Saat ia paling bahagia menghadap Allah, dia hadirkan kita. Ketika dia yang paling sakit, dia pun mengingat kita. Dia bahagia, dia ingat kita. Dia sakit, dia ingat kita. Lalu di mana? Di mana ingatan kita tentangnya? Adakah kala kita bahagia, kita pun mengingatnya? Adakah dikala kita susah, kita pun mengingatnya? Maka justru ini semua menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita beruntung karena punya Nabi Muhammad. Kita beruntung karena kita dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita beruntung walaupun kita lahir pada generasi akhir, tapi kitalah justru yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Jaga rindu Nabimu. Jaga cinta Nabimu. Jaga inginnya perjumpaan Nabimu dengan kita semua. Dengan kita mulai saat ini belajar meneladaninya dan mengikuti jejak dan budi pekertinya. Bila ada di antara kita yang belum mengenal sosoknya, mulai hari ini beritikadlah. Aku ingin kenal Nabiku lebih. Aku ingin mengikuti jejak Nabiku lebih. Aku ingin menjadi sosok yang membanggakan bagi Nabiku nanti. Aku ingin menjadi sosok yang juga turut mendapatkan keberkahan dalam hidupku karena berkat Nabiku ini. Mulai kenali ia, mulai ikuti jejaknya, mulai pelajari daripada kehidupannya, agar hidup kita berubah menjadi hidup yang penuh makna, agar hidup kita berubah menjadi hidup yang penuh dengan kebaikan, agar hidup kita berubah menjadi hidup yang dibanjiri dengan keberkahan. Namun kuncinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya tak perlu diragukan. Namun hari ini kita belajar untuk memupuk cinta di dalam hati kita, agar cinta kita pun menjadi cinta yang tak perlu diragukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di hati kita sedalam mungkin, agar kita bisa betul-betul mencintai sosok Nabi kita Muhammad, agar kita diwafatkan dalam keadaan sepenuhnya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Karena demi Allah, berapa banyak pun sujud yang ingin kau banggakan di akhirat kelak, berapa banyak pun sedekah yang ingin kau banggakan di akhirat kelak, berapa banyak kebaikan demi kebaikan yang ingin kau banggakan di akhirat kelak, namun demi Allah, di sana tidak ada kebanggaan, tidak ada kebanggaan, tidak ada kebanggaan melebihi kebanggaan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada kebanggaan bagi orang di akhirat melainkan kebanggaan paling dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad. Itulah yang menjadi perlombaan para kaum salihin. Mereka bukan ingin di hadapan Allah menunjukkan banyaknya pahala, banyaknya sedekah atau banyaknya kebaikan, tetapi mereka ingin menjadi siapa? Menjadi orang yang besok paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, jadikan semua ketaatan kita ketaatan yang semakin mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kebaikan-kebaikan kita adalah kebaikan yang mengantarkan kita semakin mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, di tempat yang penuh barakah ini, dihadiri dengan banyaknya para malaikat di tengah-tengah kita ini, Allahumma ya Allah, maafkan diri ini ya Allah. Bila selama kami hidup, Kau berikan kami hati, namun hati ini tidak kami isi dengan mencintai-Mu. Hati ini tidak kami isi dengan mencintai Rasul-Mu. Maka ya Allah, maafkan hati kami bila selama ini hati kami tersibukkan dengan cinta kepada makhluk, cinta kepada manusia biasa, cinta kepada orang yang tiada artinya. Maafkan hati ini ya Allah, bila selama kami hidup kami salah menempatkan cinta. Ya Allah, maka mulai hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, untuk antarkan kami untuk merasakan nikmatnya mencintaimu ya Allah, nikmatnya mencintaimu
mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Rasakan cintamu dan cinta Nabimu di hati kami ya Allah, sehingga tidak lagi kami butuhkan cinta siapapun di muka bumi ini ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan ya Allah bila mata ini terlalu ingin melihat keindahan. Mungkin keindahan yang di sana terletak Kau larang ya Allah, yang di sana terletak murka-Mu ya Allah, yang di sana terletak sesuatu yang tidak Kau ridhai ya Allah. Namun jangan halangkan mata ini ya Allah, jangan halangkan mata ini ya Allah, jangan halangkan mata ini ya Allah. Di akhirat untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad, di akhirat untuk melihat wajah Nabi Muhammad, di akhirat untuk bisa menatap cahaya Nabi Muhammad. Ya Allah, sebanyak apa dosa mata ini ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Tapi jangan sampai ya Allah mata ini Kau butakan di akhirat kelak ya Allah. Tapi ya Allah, sebagaimana mata ini hari ini memandang kaum salihin, memandang orang-orang baik, memandang daripada kenikmatan-Mu, berkumpul bersama di dalam mengingat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan mata ini mata yang beruntung, mata yang Kau muliakan dengan bisa memandang cahaya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan tangan kami ya Allah, bila selama ini tangan ini tidak kami pergunakan untuk yang Kau ridhai ya Allah, bila selama ini tangan ini tidak kami pergunakan untuk menyenangkan-Mu ya Allah. Terutama maafkan tangan ini ya Allah, bila tangan ini tidak menjadi penyenang hati Nabi Muhammad ya Allah. Maafkan tangan ini ya Allah, namun pulangnya kami dari tempat ini ya Allah, tuntun tangan kami semua ya Allah menjadi tangan yang gemar mencatat nasihat Nabi Muhammad, menjadi tangan yang gemar menyebarluaskan tentang dakwah Nabi Muhammad, menjadi tangan yang selalu mengajak orang pada kebaikan yang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, maafkan kaki kami ya Allah, bila selama ini tempat tujuan kami lebih kami sukai tempat yang tidak Kau ridhai, bila tujuan kami ya Allah adalah tempat yang tidak Kau sukai. Ya Allah, maafkan kaki ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, mulai hari ini tuntun kaki kami ya Allah, agar kaki ini gemar melangkah tempat yang Kau ridhai ya Allah, agar kaki kami melangkah di tempat yang Nabi Muhammad ridhai ya Allah. Dan ya Allah, jangan sampai salahnya kaki ini membawa kami esok tidak dekat dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai salahnya kaki ini membawa kami jauh dari Nabi Muhammad ya Allah. Maka tuntun kaki kami mulai hari ini ya Allah untuk menuju semakin dekat pada pintu Nabi Muhammad. Tuntun kaki kami ya Allah untuk gemar menghadiri majlis ilmu Nabi Muhammad. Tuntun kaki kami ya Allah untuk terus mendekatkan diri kami kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Tuntun kaki kami semua ya Allah, agar esok di akhirat kami tahu arah untuk bertemu Nabi Muhammad, kami tahu arah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, kami tahu arah untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di telaganya ya Allah. Jadikan kami semua orang yang dapat meneguk telaganya ya Allah, yang meminum telaganya ya Allah dari tangannya yang mulia ya Allah, dari tangannya yang mulia ya Allah, dari tangannya Nabi Muhammad yang mulia ya Allah. Perkenankan kami pula ya Allah menjadi orang-orang yang besok masuk surga bersama Nabi Muhammad, berada di barisan Sayyidah Fatimah Zahra, wanita-wanita yang berjalan di belakang Nabi Muhammad. Masukkan diri ini ya Allah, salah satu wanita yang beruntung itu ya Allah, yang bisa berada di barisan Sayyidah Fatimah bintu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kusertakan orang tua kami ya Allah, kusertakan pasangan hidupku ya Allah, kusertakan anak keturunanku ya Allah, sanak saudaraku ya Allah, dan semua orang-orang yang kucintai ya Allah. Jangan ada satu orang pun dari kami ya Allah dan mereka semua ya Allah, kecuali semua telah Kau catat menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, saksikan bahwa di hati ini punya rindu pada Nabi Muhammad, rindu
pada Nabi Muhammad, rindu pada Nabi Muhammad. Walau rindu kami tidak seberapa ya Allah, namun lihatlah rindu yang sedikit ini ya Allah. Rindu ini ya Allah, rindu ini ya Allah, agar kami kau izinkan berdekatan dengan Nabi Muhammad dalam hidup, saat kami wafat, saat kami di liang lahat, dan saat kami di akhirat. Anugerahkan kami syafaatnya ya Allah, anugerahkan kami syafaatnya ya Allah, anugerahkan kami semua syafaatnya ya Allah, anugerahkan kami dan semua orang yang kami cintai syafaatnya ya Allah. Allahumma ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rabbi ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين.